Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta pada Kamis lalu. Presiden Prabowo mengatakan terowongan ini merupakan simbol dari kerukunan antar umat beragama. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa terowongan ini seharusnya diresmikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Diketahui terowongan ini mulai dibangun di era Presiden Jokowi pada tahun 2020. Diketahui terowongan silaturahim belum dioperasikan, meski pembangunan sudah rampung pada 2021 lalu. Terowongan silaturahim ini memiliki kedalaman mencapai 6 meter, dengan panjang 34 meter dan luas terowongan 218 meter persegi, dengan anggaran sebesar 39 miliar rupiah. Terowongan yang memiliki manfaat sebagai akses penghubung antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini juga menjadi simbol toleransi kerukunan antar umat beragama. Usai meresmikan terowongan silaturahim, Presiden Prabowo mengajak seluruh kelompok di Indonesia untuk saling menolong dan melindungi antar sesama. Telah diresmikan terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Ini suatu simbol. Waktu diusulkan itu Pak Presiden Jokowi yang menyetujui dan akhirnya dibangun. Saya kira sebagai simbol yang sangat penting. Kerukunan antara agama adalah mutlak syarat bagi Indonesia berbangsa, bernegara. Ya, kita hidup sudah ratusan tahun berdampingan dengan baik, dengan damai, dan ini harus kita jaga untuk seterusnya. Ratusan suku bangsa, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama berbeda-beda, tapi seluruh rakyat telah bertahun-tahun membangun bangsa dan negara ini. Ya. Semua suku, semua agama, semua kelompok etnis, semua ras punya saham di Republik ini. Saham yang dibayar oleh darah, keringat, dan air mata. Dalam mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan, Satuan Brimob Polda Aceh menggelar launching penanaman jagung serentak di Desa Ladang Baru, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Acara ini merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden terkait swasembada pangan. Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan, Satuan Brimob Polda Aceh menggelar launching penanaman jagung serentak di Desa Ladang Baru, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya pada Selasa 10 Desember 2024 lalu. Acara ini merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden terkait swasembada pangan yang melibatkan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat. Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, diantaranya PJ Bupati Aceh Jaya, Kapolres Aceh Jaya, Dandim 0114 Aceh Jaya, Kajari Aceh Jaya, Kepala Dinas Pertanian, dan perwakilan dari dinas terkait lainnya. Selain itu hadir juga tokoh masyarakat, kelompok tani, serta pemuka agama Desa Ladang Baru juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Komandan Satuan Brimob Polda Aceh, Kombes Pol Selamat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari program swasembada pangan Presiden, Polda Aceh melalui Satuan Brimob telah menyiapkan lahan ketahanan pangan di berbagai jajaran batalion dan kompi di seluruh Aceh. Ia juga menjelaskan bahwa Sat Brimob Polda Aceh telah menyediakan lahan seluas 44 hektar untuk mendukung program ini. Dengan 26 hektar diantaranya telah ditanami jagung. Kegiatan ini adalah bukti nyata dukungan Polri terhadap pemerintah dalam mewujudkan program pangan bergizi serta pemanfaatan lahan kosong.
Sementara itu, PJ Bupati Aceh Jaya juga mengapresiasi inisiatif Satuan Brimob Polda Aceh. Kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pertanian di Kabupaten Aceh Jaya. Diharapkan program ini dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain di Aceh. Dengan adanya kegiatan ini, Satbrimob Polda Aceh berharap dapat menjadi motor penggerak dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan, khususnya di wilayah Aceh, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi bangsa melalui program ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kita ke informasi berikutnya. Polda DIY menggelar monitoring dan evaluasi kegiatan prioritas Polri triwulan keempat tahun 2024 pada Rabu 11 November lalu. Menurut Kabak RBP Biro Rena Polda DIY, AKBP Trinovi Purwaningrum, kegiatan ini merupakan program strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis Polri sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024. Polres Kulon Progo berhasil mencatat prestasi gemilang dengan meraih nilai tertinggi nasional dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI dengan skor 97,61. Polres Kulon Progo menjadi yang terbaik di antara jajaran Polres-Polresta se-Indonesia dan mendapatkan predikat kualitas tertinggi dalam zona hijau. Piagam penghargaan diserahkan dalam acara yang berlangsung di Hotel Swiss Bell Boutique Yogyakarta pada Selasa 10 Desember 2024. Acara tersebut turut dihadiri oleh Irwasda Polda DIY Kombes Pol Adi Wibowo, Kapolres Kulon Progo, AKBP Wilson Bukner Pasaribu, anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharma Wijaya, serta para Kapolres, Kapolresta jajaran Polda DIY. Dalam sambutannya, Dadan Suparjo Suharma Wijaya mengapresiasi peningkatan signifikan dalam mutu pelayanan publik selama periode 2021 hingga 2024. Hal ini tercermin dari lonjakan jumlah penyelenggara yang masuk dalam zona hijau. Dari 179 penyelenggara pada tahun 2021 menjadi 494 penyelenggara pada tahun 2024. Dadan juga menyoroti semakin banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam penilaian pelayanan publik yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas pelayanan semakin meningkat. Dadan juga menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam pengawasan pelayanan publik. Ombudsman kini mendorong penyelenggara untuk tidak hanya memenuhi ekspektasi masyarakat, tetapi juga untuk membangun hubungan yang solid dengan masyarakat demi menciptakan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan terpercaya. Sementara itu, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Nugroho Arianto, turut mengapresiasi capaian ini. Beliau mengatakan keberhasilan Polres Kulon Progo menunjukkan komitmen kuat jajaran Polda DIY dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Prestasi ini menjadi bukti bahwa kepolisian mampu bertransformasi menuju pelayanan publik yang responsif dan terpercaya, sekaligus menjadi inspirasi bagi instansi lain di Indonesia. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Bribda Harlisa Dinda, terima kasih dan salam Tribrata. Di Jawa Tengah, Satlantas Polres Gerobokan melakukan pemeriksaan dan pengecekan perlengkapan perorangan anggotanya di halaman segitiga emas Jalan S. Parman Purwodadi, Selasa 10 Desember lalu. Adapun pemeriksaan kelengkapan anggota meliputi borgol, tongkat, senter, jas hujan, dan alat komunikasi. Kasat Lantas AKP Tejo Suwono melalui Kanit Kamsel Ibda Teddy mengatakan pengecekan yang dilaksanakan guna meningkatkan profesionalisme dan kesiapan tugas para personil di lapangan sehingga tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas. Selain itu, Kanit Kamsel juga menekankan kepada seluruh personil agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, bersinergi dengan sesama anggota maupun instansi lain, serta menjaga kondisi agar tetap sehat, sehingga Polantas bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan prima kepolisian. Pemeriksaan ini sekaligus sebagai langkah awal persiapan operasi Lilin Candi 2024 mendatang. Daripada
hari ini kami jajaran Satlantas Perhubungan melaksanakan kegiatan yaitu pengecekan kesiapan perorangan personil Satlantas Perhubungan dalam rangka operasi Lilin tahun 2024. Kegiatan ini tentunya sebagai wujud kesiapan kami dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya yang merayakan Natal dan Tahun Baru, terutama jas hujan yang saat ini memang musim hujan tidak. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemkad Bulungan menggelar peringatan Hari Nusantara 2024 di kawasan Tugu Cinta Damai, Tanjung Selor. Diketahui Hari Nusantara Nasional merupakan hari di mana bangsa Indonesia mengalami peristiwa yang bernama Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda dibuat untuk menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia dan Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti memberikan piagam penghargaan dan trofi dalam lomba pos Satkamling terbaik. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.